Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang sudah online. Sebelumnya, suara saya kedengeran nggak sama teman-teman semuanya? Oke, dengar. Oke. Oke, suaranya jelas banget. Jadi, eh, karena yang online baru 3, mau kita lanjut dulu atau mau menunggu teman yang lain? Karena saya baru ingat kemarin waktu pertemuan tatap muka, ada yang waktu pengenalan mata pelajaran ini ada yang tidak hadir dan saya lupa untuk memberitahukan tentang mata pelajaran ini isinya apa saja, kemudian peraturannya bagaimana. Jadi di malam ini pertama kali saya akan mengulang tentang pengenalan dari mata pelajaran ini. Oke? Setelah ini baru kita lanjutkan ke bilangan real. Oke. Mbak Lisa bilang oke, Mbak Tia juga bilang oke. Oke, jadi saya lanjutkan saja ya. Sambil menunggu teman yang lain belum datang, nanti yang datang terlambat bisa melihat videonya di YouTube, mungkin akan saya upload. Mbak Mila, malam semua, maaf telat. Ya, nggak apa-apa, asalkan datang. Oke, jadi mata pelajaran kita kali ini adalah keterampilan fungsional. Keterampilan fungsional ini yang akan kita pelajari tentang matematika dasar. Matematika dasarnya itu meliputi dari dasar-dasar bilangan real, bentuk pangkat, kemudian akar dan logaritma, persamaan dan pertidaksamaan, peluang, turunan, integral, dan limit. Jadi ke semua pelajaran ini kemungkinan akan teman-teman pelajari di semester 2, 3, 4, 5, dan mungkin sampai semester akhir. Tapi di sini kita belajar yang dasarnya saja. Kemudian untuk penilaian dan tugas dari mata pelajaran saya, jadi saya memberikan persentasi tugasnya paling besar di sini. Jadi tugasnya 65%, kehadirannya 10%, UTS 10%, dan UAS 15%. Kemudian tugasnya itu dikumpul melalui email. Jadi teman-teman kirimkan tugasnya itu ke email saya di rizka.analia@gmail.com dengan format subjeknya kelas apa, kelas A atau kelas B, kemudian nama, kemudian tugas berapa. Jika teman-teman nggak bisa mengirimkan email dalam bentuk Word atau PPT, teman-teman bisa mengirimkan lewat coretan yang teman-teman bikin, terus dipoto. Dari foto itu bisa teman-teman kirim ke email saya. Namanya diberi nama lengkap ya, bukan nama samaran yang kayak di Facebook. Oke? Atau kalau misalnya tidak bisa mengirimkan ke email, bisa inbox di Facebook saya saja. Oke? Kemudian ini peraturan kelasnya itu tugas dikumpul tepat waktu. Jadi kalau misalnya tugasnya pengumpulannya itu nggak tepat waktu, bisa saya kurangi poinnya dari nilai tersebut. Kemudian pas UTS dan UAS boleh membawa catatan atau notebook, asalkan tidak mencontek sama teman sebangkunya. Jadi teman-teman boleh membawa buku catatan atau buku PR, atau misalnya mau bawa iPad, mau bawa handphone, mau internetan, waktu ujian terserah, asalkan jangan mencontek. Sampai sini oke? Kalau oke, saya lanjutkan. Kemudian
Pokok bahasan kita pelajari nanti ada bilangan real, bentuk pangkat, akar, dan logaritma, ada persama dan pertidaksamaan, kemudian ada matriks, peluang, turunan, integral, dan limit. Jadi ke semua pelajaran ini yang kita pelajari hanya dasarnya saja. Jadi tidak seperti belajar matematika beneran, jadi semuanya dari akar sampai ke pucuknya dipelajari. Kalau di sini kita belajar akarnya saja. Jadi biar dapat pondasi yang kuat untuk membangun sebuah rumah yang indah. Begitulah ceritanya. Oke, untuk peraturan dan penilaian dari tugas ini ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke pelajaran kita, ke bilangan real. Kalau mau ditanyakan, langsung diketik saja. Oke, teman kita sekarang sudah ada 6 orang yang hadir. Jadi, Mas Hermanif, maaf saya telat. Oke, jadi intinya di perkenalan yang saya berikan PowerPoint ini, saya memberikan penilaian dan tugas, penjelasan tentang penilaian dan tugas. Jadi, tugas, biasanya nanti setelah pelajaran berakhir, saya akan memberikan tugas. Tugasnya itu saya beri bobot 65%. Kemudian kehadiran 10%, UTS 10%, dan UAS 15%. Kemudian tugasnya itu dikumpul melalui email saya ke rizka.analia@gmail.com dengan subjek emailnya ini kelasnya kelas A atau kelas B. Kemudian nama lengkap, nama asli bukan nama yang di Facebook. Kemudian tugasnya tugas berapa? Gitu. Kemudian kirim ke email saya di sini. Kemudian untuk kehadiran saya beri nilai 10%. Jika seandainya teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa memberitahukan saya terlebih dahulu. Seperti Mbak siapa tadi ya? Sudah memberitahukan saya kalau beliau tidak bisa hadir karena ada halangan di pekerjaannya. Itu kehadirannya tidak akan saya potong poinnya. Tapi jika teman-teman, Mbak Lena ya, oke Mbak Gadis, terima kasih. Ya, tapi jika teman-teman nggak hadir sama sekali, tidak memberikan memberitahukan saya terlebih dahulu, itu saya anggap absen. Jadi poinnya bisa saya kurangi, begitu. Misalnya nggak hadir sehari, saya hukum poinnya berkurang jadi 0,5 atau nggak hadir 5 hari, saya kurangi nilainya jadi 0,8. Misalnya begitu. Kemudian nilai UAS dan UTS-nya 10 dan 15%. Jadi nilai paling tinggi di sini saya berikan di tugas. Dan teman-teman saya harapkan mengerjakan tugasnya dengan benar-benar dan hati yang ikhlas, karena kemungkinan besar soal di UTS dan UAS itu kebanyakan soal-soal dari tugas-tugas yang sudah saya berikan. Mas Prahar, kalau nggak bisa hadir pas TTM gimana, Kak? Kalau misalnya nggak bisa hadir di TTM, sama seperti yang tadi saya bilang, Masnya bisa memberitahukan saya terlebih dahulu kenapa nggak bisa hadir. Nanti jika diberitahukan terlebih dahulu, poinnya tidak akan saya kurangi. Jadi nggak saya anggap alfa. Kalau seandainya tidak ada pemberitahuan, itu poinnya akan saya kurangi, begitu. Kemudian ada Mbak Gadis. Maaf, saya tinggal dulu. Ya, nggak apa-apa. Jadi, pelajaran kita hari ini selesainya jam 10:30. Jadi, nanti di saat pelajaran dimulai, jikalau teman-teman ada yang tidak paham,
bisa langsung menanyakan, ini datangnya dari mana, itu datangnya dari mana, gitu. Mbak Mila, oke. Kemudian, sampai di penilaian tugas ada yang mau ditanyakan? Nanti saat ujian UAS dan UTS, teman-teman boleh membawa apapun. Bikin contekan sendiri boleh, mau buka laptop boleh, mau buka iPad boleh, asalkan jangan kerjasama sama teman sebelahnya. Nanti kalau kerjasama, nilai ujiannya saya kasih 0. Gitu ya, deal ya. Oke, untuk perkenalannya ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau Oke, Mas Praharli, mengumpulkan tugas paling lambat kapan? Jadi, misalnya hari ini saya beri tugas. Biasanya di di tugasnya akan saya beri batas waktunya, misalnya, oh, oh maaf, Mbak Li, saya nggak tahu, maaf ya. Jadi gini, kumpul tugasnya paling lambat kapan itu? Nanti pas waktu saya memberikan tugas, nanti saya berikan kapan batas terakhir kumpul. Misalnya tugas 1, terakhir kumpulnya 2 minggu dari tanggal hari ini. Berarti 2 minggu kemudian, teman-teman bisa mengumpulkan di email saya atau sebelum deadline-nya itu berakhir juga tidak apa-apa, bisa dikumpulkan. Oke? Kemudian Mbak Lisa bertanya, tugasnya jangan terlalu banyak ya Mbak? Enggak, tugasnya enggak banyak. Paling satu tugas cuma 2 atau 3 saya berikan. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Lisa, oke, thank you. Ya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya lanjut ke pelajaran kita hari ini, itu bilangan real. Jadi waktu kemarin tatap muka, saya sudah menjelaskan sedikit mengenai bilangan real. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin berhalangan hadir, akan saya ulangi kembali dari awal sampai akhir. Kemarin juga waktu tatap muka, penjelasannya tidak saya jelaskan sampai akhir karena keterbatasan waktu. Jadi hari ini akan saya selesaikan penjelasannya kalau waktunya memungkinkan. Oke, jadi hari ini kita belajar bilangan real. Kemudian, nah, bilangan real itu apa? Bilangan real itu nanti di dalam bilangan real terdapat bilangan-bilangan yang lainnya yang terdiri dari angka-angka ini. Jadi, melihat angka-angka ini kita semua pasti sudah tahu ya angka itu apa, gunanya untuk apa, kalau dihitung bagaimana penjumlahannya, pengurangan, perkalian, pembagian, gitu ya. Kemudian, operasi matematika. Oke, operasi matematika kita punya namanya kurang, tambah, kali, bagi, dan sama dengan ya. Jadi, mungkin teman-teman dan kita semua selalu menggunakan tanda-tanda seperti ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, belanja di pasar, beli buah, atau menghitung tabungan kita ada berapa. Pastinya sudah familiar ya dengan tanda ini. Jika ada yang nggak familiar, boleh bertanya ke saya. Langsung interrupt saja, nggak apa-apa. Kemudian,
Operasinya yang lain ada yang namanya lebih besar dari. Kemudian ada yang lebih kecil dari. Jadi dulu waktu saya belajar waktu SD, saya itu tidak bisa membedakan mana yang besar dari, mana yang tanda kecil dari. Jadi untuk mempermudahnya, ini yang saya beri lingkaran seperti ini. Tanda besar dari ini kan tandanya begini, mangapnya ke kiri. Jadi di mangapnya ini kita kasih garis, seret, gini. Jadi bentuknya kayak B. Kalau B berarti dia besar dari. Kalau mangapnya ke kanan, kita kasih garis lurus di sebelah sininya, sebelah kirinya. Jadi bentuk hurufnya seperti K. Berarti itu kecil dari. Jadi itu cara saya waktu kecil membedakan mana besar dari dan mana kecil dari. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya nanti ada bentuk akar. Akar itu seperti ini. Akar dari X. Misalnya akar 2 atau akar 4. Dan masih banyak operasi matematika lainnya akan kita pelajari nanti. Selanjutnya kita mengetahui macam-macam himpunan bilangan real. Jadi himpunan bilangan real ini terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Di bilangan rasional ini ada bilangan bulat, ada bilangan cacah. Nah, di bilangan bulat ini terdapat juga bilangan bulat negatif. Kemudian ada himpunan bilangan asli, himpunan bilangan prima, himpunan bilangan komposit, dan lain-lain. Kemudian, nah ini himpunan bilangan asli. Seperti saya jelaskan kemarin, bilangan asli itu bilangan yang sering kita gunakan. Misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi yang seperti waktu kecil belajar menghitung 1, 2, 3, itu namanya bilangan asli. Kemudian, jika bilangan asli ditambah dengan 0 di depan, maksudnya ditambah dengan bilangan 0, berarti bilangan aslinya jadi bilangan cacah sekarang. Jadi bilangan cacah itu mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Kemudian, untuk membedakan himpunannya, tadi bilangan asli, nama himpunannya huruf A besar, dan dikasih kurung kurawal. Jika nggak ada kurung kurawal, berarti itu bukan himpunan. Berarti itu hanya deret angka. Jika ada kurung kurawalnya, berarti itu sebuah himpunan. Kemudian untuk bilangan cacah, himpunannya tuh namanya C besar. Kemudian dikasih kurung kurawal untuk menandakan dia tuh sebuah himpunan bilangan. Selanjutnya, kita lanjut ke bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan cacah kan tadi dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Bilangan bulat itu, bilangan negatif, berarti angka asli tadi kita kasih negatif di depannya. Mbak Lisa bilang jangan terlalu cepat. Oke. Kalau terlalu cepat nanti akan saya ulangi lagi. Jadi pertama itu ada bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang sering kita gunakan. Misalnya ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, dan seterusnya. Bilangan asli itu ditandai dengan huruf A besar kalau untuk bikin himpunan. Jadi himpunan itu seperti teman-teman mempunyai banyak apel. Kemudian apelnya itu dimasukin dalam satu keranjang penuh. Nah, keranjangnya itu disebut
himpunan. Jadi untuk mengisi angka-angka, untuk mengisi apel-apel yang teman-teman punya. Jadi sama seperti di sini. Si kurung kurawal ini jadi keranjangnya, angka ini jadi buahnya. Jadi begitu kalau untuk memahami himpunan itu. Jadi dia suatu wadah yang untuk menampung angka-angkanya. Misalnya di sini angkanya bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. Kemudian nama himpunannya huruf A besar, ditandai dengan A besar. Selanjutnya, sampai di sini bilangan asli paham? Atau masih terlalu cepat saya bicaranya? Oh, Mbak Li paham. Oke. Sekarang saya lanjutkan ke bilangan cacah. Bilangan cacah itu gabungan dari bilangan asli dan angka 0. Jadi, himpunannya itu namanya huruf C. Dia di dalam himpunan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, jika tidak ada angka 0 di dunia ini, kita bisa bayangkan betapa nggak berharganya uang yang kita punya. Misalnya kita punya uang 1.000, nggak ada nolnya 3. Berarti uang kita cuma 1 angkanya. Berarti si 0 ini punya andil yang besar dalam dunia perhitungan. Kalau tidak ada 0, bisa bingung menghitung. Tidak akan ada ribuan, ratusan, puluhan, jutaan, puluh ribuan, dan selanjutnya. Jadi, bilangan cacah itu, teman-teman, hanya mengingat angka 0 dan bilangan asli. Jadi, jika ada 0 di antara himpunan, berarti itu termasuk ke dalam himpunan bilangan cacah. Oke, saya lanjut. Oke, selanjutnya ada himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat ini terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan cacah tadi kan dari 0, 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Ini merupakan bilangan cacah. Yang ini kan himpunan bilangan cacah. Kemudian ditambah dengan bilangan negatif. Bilangan negatif itu bilangan asli tadi, yang di depan tadi, kita kasih dengan angka minus di depannya. Minus 4 atau minus 5 juga boleh. Pokoknya yang ada negatif di belakangnya. Ini seperti ini, minus-minus ini. Berarti itu bilangan negatif. Nih, minus-minus. Jadi minus nggak selamanya tanda kurang. Misalnya, beda ya, 1 dikurang 5 dengan minus 5-nya sendiri. Gitu. Jadi kalau 1 dikurang 5, berarti kita punya angka di depannya. 1, kita punya uang 1, kita harus mengurangi dengan 5. Berarti uang kita masih kurang 4 untuk mencukupi 5 ini. Jadi hasilnya minus 4. Nah, jadi gitu bedanya minus di sini dan minus di sini. Minus di sini untuk operasi pengurangan, sedangkan minus di sini untuk tanda bilangan. Misalnya minus yang lain, 10 dikurang 3 sama dengan 7. Ini operasi pengurangan namanya.
Sedangkan minus 5 itu sendiri, atau minus 7, itu namanya bilangan. Jadi dia bilangan negatif namanya. Jadi sampai sini bisa bedain ya, mana yang namanya operasi pengurangan dan mana yang namanya bilangan negatif. Oke, ada Mbak Gadis. Saya ajak teman kelas B masuk sini ya, Kak. Boleh diajak. Jika teman kelas lain yang tidak ada jadwal kelas, boleh ikut nimbrung di kelas ini, nggak apa-apa. Oke, untuk himpunan bilangan bulat, ada yang masih kurang paham? Mbak Tia. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah karena ada angka 0 di dalamnya. Kemudian ini bilangan negatif karena dia ada minus di depannya. Jadi angka 1 ini sebenarnya bilangan positif dan ini bilangan negatif. Oke? Sampai sini saya lanjutkan ya. Kemudian ada bilangan rasional atau sering kita sebut bilangan pecahan. Ada yang namanya pembilang dan ada namanya penyebut. Pembilang ini angka di atas huruf P. P ini disebut pembilang. Dan Q ini disebut penyebut. Perlu diingat, bilangan rasional ini si penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, harus besar dari 0 atau kecil dari 0. Asalkan tidak boleh 0, karena misalnya kita bikin 1 dibagi 2 itu sama dengan 0,5 kan? 0,5. Karena 0,5 dikali 2 itu hasilnya adalah 1. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita bikin 5 per 0, kan kita tidak bisa membuat hasilnya itu 0. Tidak sama dengan 0. Karena 0 kita kalikan 0, hasilnya itu bukan 5. Tidak sama dengan 5. Jadi, jika bilangan penyebutnya itu sama dengan 0, hasil akhirnya itu menjadi tak hingga. Tak hingga itu lambangnya seperti ini. Atau bahasa lainnya infinite. Oke? Sampai di sini, ada yang mau tanyakan? Contoh bilangan pecahan, misalnya 13 per 5. Nah, ini pecahan namanya. Karena dia punya pembilang dan penyebut. Pecahan boleh negatif nggak? Boleh. Misalnya, penyebutnya kita bikin minus 3. Misalnya, 9 per minus 3. Ini boleh juga kita bikin sama dengan minus 9 per 3. Itu sama hasilnya. Sama-sama menghasilkan minus 3. Jadi untuk pembilang dan penyebut boleh menggunakan bilangan negatif, asalkan jangan 0. Jika kalau pembilangnya 0 masih bisa. Sebagai buktinya, misalnya 0 dibagi 2. Itu sama dengan 0. Karena
0 dikali 2 kali 2 itu hasilnya adalah 0, ya kan? Jadi, untuk bilangan rasional, ingat, bilangan yang di bawahnya itu atau penyebutnya itu pasti bukan 0. Karena kalau penyebutnya 0, hasil akhirnya akan jadi begini. Saya ganti warnanya. Hasil akhirnya itu akan jadi gini, bilangan tak hingga. Atau kayak cacing, gini. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan lagi atau masih terlalu cepat saya bicaranya? Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi atau mau diulang, silakan diketik oleh teman-teman ya. Sekarang saya lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu himpunan bilangan irasional. Jadi tadi ada bilangan rasional, yaitu bentuknya itu begini, ada pembilang dan penyebut. Tapi untuk bilangan irasional, kita tidak bisa menyatakannya di dalam bentuk bilangan rasional seperti tadi. Bilangan irasional itu misalnya akar 2. Kemudian ada pi, ada log 2 juga. Jadi, hasil akhirnya misalnya pi. Pi itu kan sama dengan 3,14 sekian. Komanya itu sampai jauh banget. Sampai banyak sekali. Kemudian akar 2 juga hasilnya itu komanya banyak di belakangnya gitu. Itu bilangan irasional. Jadi untuk membedakannya, bilangan irasional ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q seperti bilangan rasional tadi. Kemudian saya lanjutkan contoh soalnya. Misalnya ini. Ini contoh soal membaca himpunan yang saya bilang tadi. Misalnya B. B ini tadi himpunan bilangan bulat. Aduh, susah kali nulis di sini. Oke, himpunan bilangan bulat itu kan tadi terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif kan? Jadi angkanya dari misalnya minus 3, minus 2, minus 1, kemudian 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini saya kasih kurung awal untuk mengatakan kalau ini bilangan himpunan. Misalnya ini, kita dikasih contoh himpunannya X. Ini cara bacanya. Cara bacanya si ini. Kita nyebutnya X dulu. X ini tanda palang ini kita bilangnya di mana. Jadi X di mana, terus X di tengah ini kita sebut. X itu besar, jadi ini kita balik. Tadi kan seperti ini tanda kecil. Jadi kita nyebutnya gini. X besar dari minus 4, kecil, yang ini tidak usah dibalik. Kecil dari 4. Gitu. Jadi, himpunannya berapa? Jika X-nya itu kecil dari minus 4, besar dari 4. Berarti kan yang lebih besar dari 4, dari minus 4 berarti kan minus 3. Minus 2, minus 1, 0,
1, 2, 3. 4 tidak masuk, karena dia lebih kecil dari 4. Kecuali kalau tandanya begini. X besar sama dengan min 4. Dan kecil sama dengan 4. Jika tandanya itu ada seperti ini, ada di bawahnya itu sama dengan, berarti di depannya ini pasti ada minus 4-nya. Minus 4-nya ikut masuk ke sini. Minus 4, bla bla bla, minus 4 selanjutnya sampai 4. Gitu. Cara menghitung himpunannya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Atau saya bicara terlalu cepat? Oke. Selanjutnya itu ada contoh begini. Tidak terlihat. Oke, contoh tadi itu misalnya saya bilang min 4 besar X besar sama dengan min 4, kecil sama dengan 4. Berarti ini X-nya, angka X dimulai dari minus 4, jadi kurung awalnya, minus 3, sampai 0, sampai 4. 4-nya masuk. Kenapa di sini 4-nya tidak masuk? Karena dia kecil dari, bukan kecil sama dengan. Dan perlu diingat, kalau di bilangan negatif, bilangan yang kecil itu lebih besar daripada yang besar. Misalnya, nilai minus 4 itu lebih kecil daripada minus 3. Karena kalau kita tarik garis bilangan begini, kita taruh 0 di sini, 0, kemudian sebelah kiri itu minus 1, ada minus 2, kemudian di sini ada 1, ada 2. Nah, nilainya minus 1 ini, si minus 1 ini nilainya lebih besar daripada minus 2, karena dia sudah mendekati 0, sudah mendekati bilangan positif. Kalau dia sudah mendekati bilangan positif, berarti nilainya lebih besar. Bukan sebaliknya, kalau di bilangan positif, angka 2 pasti lebih besar dari 1. Jadi kebalikannya dengan bilangan negatif. Kemudian contoh di sini lagi. Untuk C kan bilangan cacah tadi. Bilangan cacah. Ini bilangan cacah. Cacah. Jadi bilangan cacah tadi kan terdiri dari bilangan asli dan angka 0. Makanya di sini ada angka 0. Nah, ini seperti saya bilang tadi, ada bilangan ini besar dari 0. Jadi di sini diminta bilangan cacah X, di mana X kurang 2 itu besar dari 0. Nah, bilangan cacah kan terdiri dari 0, 1, dan seterusnya. Jadi, tidak perlu kita tambahkan dengan bilangan negatif. Misalnya, pertama, kita bikin X-nya itu 0. Jika X-nya 0, misalnya X-nya 0, susah nulis di sini. Misal, X sama dengan 0. Jadi, nilai X di sini kita ganti dengan 0. Jadi kan, penulisannya begini. 0 dikurang 2. Ini kan sama dengan minus 2. Nah, minus 2 ini kan
lebih kecil dari 0. Di sini diminta nilainya itu lebih besar dari 0, berarti 0 tidak masuk. Makanya sini tidak ada 0. Kemudian jika X-nya 1, misalnya kita masukin, kita ganti X-nya jadi 1. 1 dikurang 2 ini kan sama dengan minus 1. Nah, minus 1 ini masih kecil daripada 0. Makanya 1 juga tidak ada di sini. Sekarang kita mintanya yang hasilnya itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita bikin lagi misalnya nilai X-nya itu sama dengan 2. Kemudian 2, kita ganti X-nya jadi 2, dikurang 2, sama dengan 0. Oke? Makanya, di sini bilangannya itu dimulai dari angka 2 sampai seterusnya. Karena 2 dikurang 2 itu udah 0. Kalau kita masukin angka 1, berarti hasilnya itu tidak memenuhi syarat. Kan syaratnya itu harus lebih besar daripada 0. Kalau misalnya kita masukin 1, dia tidak memenuhi syarat di sini. Jadi, kita buang nilai yang tidak memenuhi syarat ini. Yang memenuhi syarat saja yang kita isi di himpunannya. Di sini. Ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Atau masih kurang jelas? Nanti akan saya ulangi lagi. Atau kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, tampaknya audiens kita sudah bertambah menjadi 9 orang. Lumayan 9 orang. Nanti yang tidak bisa hadir bisa lihat videonya saja ya. Oke. Ada yang online lagi. Bayu Ayu. Bayu Ayu ini cewek apa cowok ya? Soalnya tadi saya salah sebut. Yang cewek saya sebut cowok. Yang cowok saya sebut cewek. Oke. Mbak Ratna dan Mbak Gadis ini kelas A dan B gabung jadi satu, Kak. Oh, gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Nanti di kelas B bisa saya ulang lagi. Mbak Raini Aini. Waalaikumsalam. Maaf saya gabung. Iya, nggak apa-apa, gabung saja. Kalau tidak ada mata pelajaran yang lain atau mata pelajaran yang kosong, boleh gabung ke sini daripada nggak ngapa-ngapain di kosannya. Oke, sampai di contoh soal ini kita kembali lagi ke topiknya. Sampai di contoh soal ini ada yang masih bingung atau masih ada yang mau ditanyakan atau sudah paham atau mungkin ada yang ngantuk. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti saya lanjutkan ke slide berikutnya. Tapi saya harapkan teman-teman mengerti apa yang saya sebut. Mbak Lisa, hehehe. Ini hanya sekedar merefresh, menyegarkan pikiran, maksud saya menyegarkan ingatan teman-teman tentang dasar matematika ini. Mungkin sudah terlalu lama matematikanya ditinggal, jadi udah agak lupa. Jadi di sini saya mencoba untuk mengingatkan memori teman-teman tentang betapa indahnya belajar matematika itu. Oke? Mbak Mila, Kak, yang contoh bilangan cacah tolong diulangi lagi. Oke, Mbak Mila, diminta bilangan cacah. Bilangan cacah.
Oke, Mbak. Jadi bilangan cacah itu ada 0 dan ada bilangan asli. Untuk lebih jelasnya lagi, Mbaknya bisa nanti lihat di video lewat YouTube, karena pelajaran malam ini saya rekam, nanti bisa diulang-ulang lagi untuk merefresh ingatan masa lalunya yang indah itu tentang matematika. Oke, sekarang kita lanjut. Ini karena waktunya tidak mencukupi, saya takutnya tidak cukup untuk pelajaran malam ini, karena kalau saya ulang lagi, nanti tidak sampai habis materi kita hari ini. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi bilangan real. Operasi ini operasi matematika ya, bukan operasi yang di rumah sakit gitu. Mbak Ratna, oke. Jadi operasinya itu ada namanya sifat tertutup. Nih, ini sifat tertutup. Aduh. Sifat tertutup. Jadi jika teman-teman ada melihat ini, lambang huruf E ini, E seperti ini, itu namanya elemen. Elemen atau bahasa kitanya itu terdiri dari. Jadi E ini terdiri dari, atau elemen. Elemen. Bukan elemen grup band ya. Elemennya itu terdiri dari. Elemen. Oke. Jadi R ini bilangan real. R ini sih bilangan real ini. Nah, jadi kalau disingkat R, berarti dia bilangan real. Oke, jadi sifat tertutup itu untuk setiap A dan B itu elemen dari bilangan real atau bagian dari bilangan real. Berlaku A ditambah B sama dengan C. Dan C-nya juga himpunan dari bilangan real. Bilangan real kan tadi ada namanya bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan cacah. Cacah. Ada bilangan asli. Asli. Kemudian ada bilangan rasional dan irasional. Oke. Jadi kesemua bilangan ini nih termasuk ke dalam bilangan real, jadi bisa berlaku sifat tertutup. Saya beri contoh, A ditambah B sama dengan C. Misalnya, kita punya huruf A itu sama dengan 3. 3. Huruf B sama dengan 8. Jadi, 3 ditambah 8 adalah 3. 8, 9, 10, 11. Berarti hasilnya adalah 11. C sama dengan 11. Atau misalnya, saya punya begini. Diketahui C sama dengan, saya balik nih soalnya. C sama dengan 9. 9. Kemudian B sama dengan 7. Kemudian jika rumusnya itu A ditambah B sama dengan C, A-nya berapa? A tanda tanya. Ini mudah saja. Dari rumus ini, kan yang ditanya A-nya.
Si A ini. A ini yang bermasalah karena nggak punya angka. Wah, banyak yang jawab 2. Berarti udah paham ya caranya. Oke, atau saya lanjutkan. Jadi penjelasannya, si tambah ini menyeberang ke sama dengan, jadi berubah dia. Si tambah ini karena nyebrang dari sama dengan, dia nyebrang, nyebrang dari sama dengan berarti dia jadi kurang. Dikurangi B, begitu. Jadi nanti kalau ada soal yang saya buat, jika C sama dengan 12, B sama dengan 11, kemudian A ditambah B sama dengan C, maka A berapa? Itu paham ya? Kemudian ada namanya sifat komutatif. Sifat komutatif. Sifat komutatif itu nilai A ditambah B itu sama dengan nilai B ditambah A. Jadi misalnya nilai A-nya, saya harus mengextend ini jadi 30 menit lagi. Jadi waktu kita tinggal 30 menit lagi. Oke, udah saya extend. Jadi misalnya nilai A-nya itu tadi 3, nilai B itu 8. Berarti kan sama nilai A ditambah B dengan B tambah A. Sama-sama hasilnya 11. 11 sama dengan 11 ya. Nggak mungkin 11 itu nggak sama dengan 11. Kemudian ada sifat asosiatif. Jadi yang namanya ini dikurung, di dalam kurung ini dia dikerjakan dahulu. Ini dalam kurung ini dikerjakan terdahulu. Misalnya A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1. Sini juga A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1. Ini kan hasil akhirnya itu akan sama. Nih, A ditambah B, 5. 5 tambah 1 itu sama dengan 3 ditambah 3. Oke, sama-sama 6 ya hasilnya. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan perkalian saja. Karena ini elemen identitas ini sama saja. Seperti ini, A plus minus A berarti plusnya ini kita kalikan dengan minus ini. Berarti hasilnya minus. Misalnya jadinya A dikurang A. Jadi nggak usah pikir jauh-jauh sama sekali. Misalnya nilainya 5 ditambah minus 5. Itu akan sama dengan kalau kita bikin 5 dikurang 5. Tuh. Jadi nilai plus ini kita kalikan dengan minus ini. Jadi hasilnya itu adalah ini. Gitu. Oke. Sekarang ada dan juga bilangan kalau ditambahkan dengan 0, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Misalnya 5, A-nya sama dengan 5 ditambah 0. Itu kan hasilnya adalah 5. Bukan 0. Oke? Kemudian ada yang namanya perkalian. Operasi perkalian. Operasi perkalian ada juga sama seperti penjumlahan, ada tertutup. Perkalian juga ada komutatif. Itu hasil operasinya sama seperti penjumlahan. Oke? Selanjutnya kita lanjutkan ke nih, operasi asosiatif, elemen identitasnya di perkalian itu kita ganti dari angka 1. Karena kalau kita bikin tetap 0, hasilnya adalah 0. Tuh, jadi
A dikali 1 hasilnya adalah A. Misalnya 5, A-nya sama dengan 5. 5 kita kalikan 1. Itu pasti hasilnya adalah 5. Jadi ingat, elemen identitas di perkalian itu angkanya 1. Kalau elemen identitas di pertambahan, angkanya adalah 0. Kemudian ada inverse perkalian. Inverse perkalian itu untuk setiap A adalah elemen dari bilangan real, dan A itu tidak sama dengan 0 terhadap perkalian. Jika A sama dengan 0, maka seperti yang saya jelaskan tadi, kan tidak bisa perkaliannya itu begini. Karena 0 dikali 0 itu tidak sama dengan 1. Makanya tidak bisa penyebut pembilang dari suatu pecahan itu angkanya 0 atau Q. Ini tadi Q. Oke? Oke, kemudian ada namanya sifat distributif terhadap penjumlahan. Misalnya A dikali, caranya A dikali B dulu, kemudian ditambah dengan A dikali C. Ini dia hasilnya. Misalnya A-nya ada 7. 7 dikali 8 tambah 5. Berarti kan 7 dikali 8 ditambah 7 dikali 5. Ini sama dengan 7 kali 8, 56 ditambah 35. Jadi hasilnya itu adalah 9. Maksudnya 91. 91. Gitu. Jadi dia bisa dibalik. Atau A ditambah B-nya di depan dikali C itu sama. Jadi pengalinya itu gini. Ini dikalikan di dalam kurung. Ini dikalikan di dalam kurung. Oke? Kemudian sifat pengurangan juga sama seperti yang tadi penjumlahan. Tinggal diganti saja. Tadi tandanya plus, sekarang tandanya minus. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya misalnya A ditambah B ini. A-nya 5, B-nya 1/2. Sama dengan 11/2. 11/2 ini datang dari mana? Datang dari langit. Jadi misalnya 5 ditambah 1/2. Teman-teman dulu masih ingat ya dengan yang namanya disamakan penyebut waktu zaman masa indah dulu. Untuk menjumlahkan bilangan yang satunya pecahan, yang satunya nggak pecahan, bilangan yang tidak pecahan ini kita kasih di bawahnya 1. Karena 5 bagi 1 tetap 5. Kemudian kita samakan penyebutnya. Penyebutnya berarti 2. Kita kalikan 1 dikali 2. Sama dengan 2. Oke. Kemudian 2 kita bagi 1 dikali 5. Berarti kan nilainya 10. Ditambah 2 dibagi 2 kan 1 tambah 1. Oh bukan, gini. 2 dibagi 2 dikali 1. Berarti kan 1.
Makanya hasil akhirnya jadi 11/2. Kalau dibuat bentuk pecahan. Oke? Jadi, jika teman-teman menjumlahkan pecahan yang satu bukan pecahan dan yang satu pecahan, itu bilangan yang bukan pecahannya itu kita kasih per 1. Kemudian kita samakan penyebutnya. Misalnya contoh lain. 3/2 tambah 1/4. Sama dengan kita bikin penyebutnya itu yang lebih kecil. 2 dengan 4, berarti 4 ya. 4 dibagi 2 dikali 3, berarti 6. Ditambah 4 dibagi 4 dikali 1, berarti 1. Jadi hasilnya itu 7/4. Oke? Kemudian kita punya nih, operasi hitung bilangan pecahan. Seperti yang saya bilang tadi, A per B ditambah C per D. Berarti si B ini dikalikan sama D. Jadi begini. Kemudian A-nya dikali D tambah B-nya dikali C. Tuh, rumusnya. Udah ya? Ini rumus akhirnya. Ini teman-teman melihat rumus ini, nanti diganti hurufnya jadi angka. Misalnya A-nya mau jadi 5, D-nya 10, C-nya 15, B-nya 20 misalnya. 5/20 ditambah 7/10. Tapi kalau seandainya bilangannya ini dekat seperti ini, misalnya 10 dan 20, itu kan kalau kita kalikan, jadi kan bilangannya itu jadi lebih besar. Jadinya 200 ya. 200. Karena ini terlalu besar dan ujung-ujungnya nanti dikecilkan, kita pilih aja bilangannya yang ini dan ini, yang besar mana? Berarti 20. Kita ambil 20 saja. Nggak usah 200. Kemudian 20 bagi 20, 1 dikali 5, sama dengan 5. Kemudian 20 dibagi 10, 2 dikali 7, 14. Sama saja dengan teman-teman mencari penyelesaian soal ini dengan cara begini. Cuma nanti ujung-ujungnya dikecilkan lagi, jadi bikin kerja banyak kali. Jadi mending cara yang lebih sederhana dan lebih ampuh. Jadi hasil akhirnya itu 19/20. Oke, untuk pengurangan juga sama. Misalnya 5/20 tambah 7, kok tambah? Kurang 7/10. Dengan per 20. Jadi, teman-teman memutuskan mengambil penyebutnya ini 20, itu lihat kelipatannya. Ini kan 10, 20, ini kan kelipatannya. Daripada ini kita kalikan, terlalu besar angkanya, kita ambil aja kelipatan terbesarnya, jadi 20. Beda dengan jika penyebutnya itu 1/3, yang satunya itu 1/5. 1/3 dengan 1/5 itu kan
kelipatannya tuh susah ya. Jadi langsung kita kalikan saja begini. Jadi dia per 15 penyebutnya. Itu. Per 15. Kalau yang sini kita pilih saja yang terbesarnya yang mana. 10 apa 20, berarti 20. Kita ambil yang 20. Kan 20 dibagi 20, 1 dikali 5, 5 dikurang 20 dibagi 10, 2 dikali 7, 14. Berarti 5 dikurang 14, kita punya utang 14, tapi kita cuma bayar 5. Berarti kita masih punya utang 9. Makanya jadi minus 9 per 20. Oke? Oke, selanjutnya ini penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian itu sama dengan sebelumnya. Beda ding. Sorry. Misalnya 1/3 dikali 6/3. Ini kan hasilnya itu 1 dikali 6, 6/3 dikali 3, 9. Atau kita kecilkan lagi, 6 dibagi 3, bukan, kita kecilkan sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3, 2, kemudian 9 bagi 3 itu 3. Atau, jika ingin lebih kecilnya, seperti ini. 6 dibagi 3 ini kan bisa dicoret ya. Berarti di sini hasilnya 2, di sini 1. Berarti tinggal 1 dikali sama 2. Kita taruh 2-nya di sini. Sama dengan 2. Kemudian 1 kita kali sama 3. Hasilnya adalah 3. Oke. Jadi langsung dapat jika ada perkalian yang bisa dibagi terlebih dahulu, lebih mudah daripada kita mengecilkannya setelah terjadi perkalian. Kemudian ada yang namanya pembagian. Kalau pembagian ini kita agak sedikit repot ya, harus ingat. Karena pembagian ini susah, jadi kita harus merubah baginya itu menjadi kali. Ini bagi, kita ubah menjadi kali di sini. Dan pecahan di belakangnya ini, saya ganti warna. Pecahan yang di belakang, kita perhatikan yang di belakangnya saja, yang C/D ini, kita balik menjadi D/C. Kita balik jadi D/C. Setelah dibalik, baru kita bisa melakukan perkalian. Jadi, lebih mudah. Sama seperti perkalian tadi, langsung A dikali D per B dikali C. Gitu. Oke. Selanjutnya ini ke contoh soal. Ini contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan. Misalnya 3/4 ditambah 2/5. Ini kan sama dengan kita kalikan langsung. 4 kali 5 per 20. 20 dibagi 4, 5 dikali 3, 15. Tambah 20 dibagi 5,
4 kali 2, 8. Jadi hasil akhirnya 23/20. Untuk pecahan campuran seperti ini, kita ubah ke pecahan biasa dulu. Pecahan biasanya jadi begini caranya. 6 dikali 2 pecahan misalnya jadi begini. Saya besarkan lagi jadi 21/6 sama dengan 2 dikali 6 ini dikali, kemudian hasilnya ditambah dengan 1 atasnya. Tambah. Berarti 2 dikali 6, 12, tambah 1, 13. 13 di atas, baru per 6-nya tetap di bawah. Gitu. Untuk menyelesaikan pecahan campuran. Pecahan campuran ini kan karena ada bilangan asli 1 sama bilangan pecahan atau bilangan negatif sama bilangan pecahan. Gitu. Nanti teman-teman bisa mencoba di rumah cara penjumlahan dan pengurangan seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan ini juga jangan lupa untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini pecahan biasa yang kita gunakan. Dan seperti ini itu pecahan campuran. Jadi pecahan campurannya diganti dulu jadi pecahan biasa. Selanjutnya ini operasi perkalian dan pembagian. Sama seperti tadi, ini pecahan campuran ini kita ganti ke pecahan biasa. Pecahan biasa itu menjadi 4 dikali 2 tambah 3, berarti 11/4. Kemudian baru kita kalikan dengan ini. Ini juga kita ganti ke pecahan biasa. Nah, seperti ini tadi. Ini kan ada 5 dengan 15. 5 dan 15 ini kan bisa kita bagi 5, 15 bagi 5, kan sini 1. Ini 15 bagi 5, kita coret gini. Ini kan hasilnya 1, ini 3. Jadi hasil akhirnya itu 4/21. Oke. Dan pembagian jangan lupa ya. Ini jadi kita harus transform. Kita ganti, kita ubah dia jadi 2/10 dikali 7/4. Baru bisa kita menyelesaikan persoalan ini. Oke. Jadi ini sama dengan ini kita coret juga karena 4 bagi 2 masih bisa hasilnya. 1, ini 2. Jadi hasil akhirnya itu 7/10. Oke. Selanjutnya, nah ini tugasnya. Seperti yang saya bilang tadi. Tugasnya itu pengumpulan waktunya dari 2 minggu dari sekarang. Berarti 2 minggu dari sekarang 9 ditambah 7, 16 tambah 7. Tanggal 23 April terakhir pengumpulannya. Jadi teman-teman menyelesaikan 2 soal. Ini soal pertama. Ini soal kedua.
Soal pertama, ini hitunglah keliling persegi panjang. Jadi rumus keliling persegi panjang itu kan 2 dikali panjang tambah lebar. Dan luasnya itu, ini sama dengan keliling ya. Keliling. Luas itu sama dengan panjang kali lebar. Lebarnya huruf kecil. Nah, ini kan di sini udah kita ketahui nih, lebarnya X kurang 1. Panjangnya X tambah 4. Kita masukin ke sini. Saya kasih caranya ya. Nanti teman-teman bisa langsung dapat nilainya. Oh, karena ini ada persamaannya, kita selesaikan bareng aja. Jadi, panjangnya itu X tambah 4. Saya kasih tahu panjang dan lebarnya ya. X tambah 4. Kemudian lebarnya itu X kurang 1. X kurang 1. Oke. Jadi ini dikali ini dapat X kuadrat. Terus ini dikali ini dikurang X. Kurang X tambah 4X. 4X dikurang 4. Jadi hasil akhirnya gini. Ini saya kesiniin ya. Berarti ini jadinya X kuadrat tambah 3X kurang 4. Nah, ini kita akarkan persamaannya. Jadinya X dengan X. Di sini berarti plus 4. Ini berarti minus 1 dari nilai ini lagi. Nanti persamaan kuadrat akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Jadi saya belum menjelaskan secara rinci di sini. Kemudian di sini misalnya kita tentukan di sini adalah panjang. Ini adalah lebar. Kita bikin panjang sama dengan 0, lebar sama dengan 0. Misalnya X tambah 4. X tambah 4 sama dengan 0. Berarti X-nya itu adalah minus 4. Karena plusnya nyebrang dari sama dengan. Berarti kita tahu panjangnya ini adalah minus 4. Ini adalah panjang dari persegi panjang. Kemudian lebarnya itu X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 1 ya. Ini adalah lebar. Oke, jadi kita sudah tahu lebarnya adalah 1. Lebarnya itu adalah
lebarnya 1, panjangnya minus 4. Nah, kalau kita udah tahu ini, kita tinggal masukkan rumus. Rumus kelilingnya itu adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Oke? Kalau begitu, sampai di sini dulu pertemuan kita malam ini. Ingat ya, tugasnya itu dikumpul 2 minggu dari hari ini. Itu bisa teman-teman bikin di Word atau mau bikin dicoret-coret kemudian difoto, kirim ke email saya juga nggak apa-apa, saya terima. Batas pengumpulannya 2 minggu dari sekarang. Nanti teman-teman yang belum bisa hadir bisa melihat videonya kembali, jadi bisa mereview apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.